Ambisi besar Ketum PSSI, Shin Tae-yong diminta bawa timnas Indonesia ke semifinal ASEAN Cup 2024. Ketua Umum PSSI memberikan target tinggi untuk pelatih Shin Tae-yong dengan harapan membawa timnas Indonesia menembus semifinal ASEAN Cup 2024. Apa tantangan yang akan dihadapi oleh Shin Tae-yong untuk mewujudkan ambisi besar ini? Temukan jawabannya di video ini. ASEAN Cup 2024 ternodakah? Kiper timnas Kamboja terjerat investigasi pengaturan skor, 2 blunder aneh yang mengguncang dunia sepak bola. Kiper timnas Kamboja baru-baru ini menjadi sorotan setelah melakukan 2 blunder yang sangat mencurigakan. Investigasi yang kini berlangsung mengarah pada dugaan pengaturan skor yang melibatkan dirinya. Apa sebenarnya yang terjadi di balik 2 kesalahan fatal ini? Calon striker timnas Indonesia dilirik klub Liga Inggris, apakah ini tanda kejutan transfer bersama Marcelino? Seorang calon striker timnas Indonesia tengah menjadi incaran klub Liga Inggris yang terkemuka. Tak hanya itu, ada kemungkinan ia akan bergabung dengan Marcelino, rekan senegaranya yang sudah lebih dulu merambah Eropa. Akankah ini menjadi awal dari kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional? Tiga negara calon lawan timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2024, Thailand jadi ancaman utama. Timnas Indonesia berpotensi bertemu dengan 3 negara besar di semifinal Piala AFF 2024. Negara pertama yang menjadi ancaman terbesar adalah Thailand, namun siapa 2 negara lainnya yang juga patut diwaspadai? Simak prediksi seru di video ini. Suporter timnas Indonesia bernapas lega dan tetap bahagia. Erick Thohir umumkan naturalisasi Dion Marks dan tim Gepens untuk Piala Asia U20. Kabar menggembirakan datang dari Erick Thohir yang mengumumkan naturalisasi Dion Marks dan tim Gepens. Para suporter timnas Indonesia kini bernapas lega karena keduanya dipastikan akan memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia U20. Apa dampaknya bagi masa depan sepak bola Indonesia? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ambisi besar Ketum PSSI, Shin Tae-yong diminta bawa timnas Indonesia ke semifinal ASEAN Cup 2024. Ketua Umum PSSI memberikan target tinggi untuk pelatih Shin Tae-yong dengan harapan membawa timnas Indonesia menembus semifinal ASEAN Cup 2024. Apa tantangan yang akan dihadapi oleh Shin Tae-yong untuk mewujudkan ambisi besar ini? Temukan jawabannya di video ini. Erick Thohir targetkan semifinal ASEAN Cup 2024 untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan harapannya agar timnas Indonesia dapat melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Untuk itu, tim Merah Putih wajib meraih kemenangan saat menjamu Filipina dalam laga terakhir Grup B yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu (21 Desember 2024). Saat ini Indonesia berada di posisi kedua klasemen Grup B dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Mereka menang 1-0 atas Myanmar, bermain imbang 3-3 melawan Laos, dan kalah 0-1 dari Vietnam. Meski timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal, kemenangan melawan Filipina menjadi harga mati. Erick Thohir menyampaikan bahwa setiap kali mengirimkan tim, PSSI selalu memiliki target yang jelas. Saya akan meminta pemain untuk bersatu lagi. Pelatih juga harus fokus pada target
yaitu mengalahkan Filipina, ujarnya. Erik juga menyadari tantangan yang dihadapi timnas Indonesia dalam ajang ini, mengingat sebagian besar pemain yang tampil adalah pemain muda. Tim ini dipersiapkan untuk 2 event besar ke depan, yaitu SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Melalui ASEAN Cup 2024, para pemain diharapkan dapat memperoleh lebih banyak pengalaman dan jam terbang yang sangat penting untuk perkembangan mereka ke level internasional. Menurut Erik, regenerasi pemain adalah salah satu prioritas PSSI. Saat ini, hanya Asnawi Mangkualam yang merupakan pemain senior di timnas Indonesia. Sisanya, pelatih Shin Tae-yong membawa sejumlah pemain U22 ke ajang ASEAN Cup 2024. Jika kami tidak menyiapkan tim yang sekarang bermain di ASEAN Cup 2024, rasanya sulit untuk bersaing di Piala Asia U23 2026 nanti, jelas Erick Thohir. Ia menambahkan bahwa banyak pemain yang tengah dipersiapkan untuk naik ke level senior dan proses tersebut terus dibangun dengan serius oleh PSSI. Dengan fokus pada regenerasi dan pengembangan pemain muda, harapan besar kini disematkan pada timnas Indonesia untuk menunjukkan taringnya di ASEAN Cup 2024. Kemenangan atas Filipina akan menjadi langkah penting untuk mencapai semifinal dan semakin mendekatkan timnas Indonesia pada target jangka panjang mereka. ASEAN Cup 2024 ternodakah? Kiper timnas Kamboja terjerat investigasi pengaturan skor, 2 blunder aneh yang mengguncang dunia sepak bola. Kiper timnas Kamboja baru-baru ini menjadi sorotan setelah melakukan 2 blunder yang sangat mencurigakan. Investigasi yang kini berlangsung mengarah pada dugaan pengaturan skor yang melibatkan dirinya. Apa sebenarnya yang terjadi di balik 2 kesalahan fatal ini? Selanjutnya, blunder terjadi pada menit ke-16 lagi-lagi akibat kesalahan Dara dalam mengontrol bola. Bola kiriman rekannya disapu dengan pelan ke sisi kiri yang membuat Syahwal Anwar bisa menerima bola. Syahwal dengan tendangan kerasnya sukses mengirim bola ke gawang Kamboja yang gagal dijangkau kiper Dara. Presiden FFC Jenderal Sow Sok Ha menjelaskan bahwa ada kejanggalan yang terjadi saat pertandingan Singapura melawan Kamboja. Menurutnya, ini yang jadi dasar mereka melakukan investigasi kepada Dara Vireak. Hal ini sekaligus jadi cara untuk mencari penyebab sang pemain melakukan blunder fatal di laga tersebut. FFC juga sudah menggandeng pihak terkait untuk masalah ini. Untuk semua ofisial dan pemain yang jujur dan tidak terlibat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai integritas mereka, kata Sow Sok Ha. Calon striker timnas Indonesia dilirik klub Liga Inggris, apakah ini tanda kejutan transfer bersama Marcelino? Seorang calon striker timnas Indonesia tengah menjadi incaran klub Liga Inggris yang terkemuka. Tak hanya itu, ada kemungkinan ia akan bergabung dengan Marcelino, rekan senegaranya yang sudah lebih dulu merambah Eropa. Akankah ini menjadi awal dari kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional?
Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, Oleh Romenyi dilirik klub Inggris. Kabar menggembirakan datang untuk para penggemar timnas Indonesia. Striker muda dengan darah Indonesia, Oleh Romenyi, kini menjadi incaran tim Liga Inggris, Oxford United. Meskipun saat ini ia masih berstatus pemain FC Utrecht yang terikat kontrak hingga 2026, performa impresifnya di Liga Belanda telah menarik perhatian klub asal Inggris tersebut. Musim ini Oleh telah tampil dalam 13 pertandingan bersama Utrecht, mencetak 2 gol, dan menunjukkan kualitas permainannya sebagai seorang striker yang dapat diandalkan. Kesuksesan Oleh bersama Utrecht membuat Oxford United siap mengeluarkan dana besar untuk merekrutnya. Pemain berusia 24 tahun ini yang memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek, tampaknya tertarik dengan peluang bermain di Inggris sebagai bagian dari perkembangan karirnya. Meskipun saat ini ia berstatus sebagai striker kedua di Utrecht, melanjutkan perjalanan karir ke Inggris tentu menjadi kesempatan yang sulit ditolak. Sebelumnya, Oxford United juga memiliki pemain Indonesia lain, Marcelino Ferdinand, yang saat ini tengah mencari menit bermain lebih banyak. Kehilangan Oleh tentunya akan menjadi pertimbangan serius bagi Utrecht mengingat peran penting yang dimainkan oleh sang pemain. Laporan dari Football Primor menyebutkan bahwa transfer Oleh ke Inggris mungkin akan segera terwujud meskipun dengan harga yang tidak murah. Namun kabar ini semakin realistis mengingat Utrecht baru saja mendatangkan pemain keturunan Indonesia lainnya, Miliano Jonathans, yang tampil impresif bersama Vitesse Arnhem. Miliano mencatatkan 17 pertandingan dengan 10 gol dan 4 assist dan kini sudah memiliki kontrak hingga 2028 bersama Utrecht. Di sisi lain, proses naturalisasi Oleh masih belum selesai. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, proses tersebut terhambat karena DPR RI sedang dalam masa reses dan tidak menggelar sidang. Namun PSSI masih memiliki waktu hingga Maret mendatang untuk menyelesaikan berkas pemain tersebut yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini jelas memberikan harapan baru bagi penggemar timnas Indonesia, karena Oleh Romenyi memiliki peluang besar untuk segera tampil di level internasional, baik di klub maupun bersama timnas Indonesia. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is... 3 negara calon lawan timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2024, Thailand jadi ancaman utama. Timnas Indonesia berpotensi bertemu dengan 3 negara besar di semifinal Piala AFF 2024. Negara pertama yang menjadi ancaman terbesar adalah Thailand, namun siapa 2 negara lainnya yang juga patut diwaspadai? Simak prediksi seru di video ini. 3 negara calon lawan timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 4 poin setelah 3 pertandingan. Meskipun terpaut 2 poin dari Vietnam yang berada di puncak klasemen, timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke semifinal. Namun untuk memastikan langkah mereka ke babak selanjutnya, Indonesia harus mengalahkan Filipina pada laga terakhir grup yang akan digelar pada Sabtu 21 Desember 2024. Jika timnas Indonesia finish sebagai runner-up grup B, mereka akan berhadapan dengan juara grup A di semifinal. Lantas, siapa saja negara yang berpeluang menjadi juara grup A dan calon lawan Indonesia di semifinal? 3. Timnas Malaysia. Untuk Malaysia, peluang finish sebagai juara grup masih ada, meski membutuhkan beberapa hasil yang menguntungkan. Pertama, mereka berharap laga Singapura versus Thailand yang digelar malam ini berakhir imbang.
Kemudian Malaysia harus menang dengan selisih lebih dari 10 gol saat melawan Singapura di pertandingan terakhir. Selain itu, Thailand juga harus kalah dari Kamboja agar Malaysia dapat menyusul sebagai juara grup A. 2. Timnas Singapura memiliki peluang lebih besar untuk menjadi juara grup. Tim asuhan Fandi Ahmad hanya perlu memenangkan pertandingan melawan Thailand dan bermain imbang melawan Malaysia. Selain itu, Singapura juga bisa menjadi juara grup jika mereka bermain imbang melawan Thailand, menang atas Malaysia, dan berharap Thailand juga imbang atau kalah dari Kamboja. 1. Timnas Thailand menunjukkan performa yang sangat solid di grup A dengan kemenangan 10-0 atas Timor Leste dan 1-0 atas Malaysia. Dengan 2 kemenangan ini, Thailand berada dalam posisi yang sangat kuat untuk finish sebagai juara grup A. Kekuatan dan kemapanan permainan mereka membuat ambisi untuk mengamankan posisi pertama grup hampir tidak tergoyahkan dan menjadi lawan yang sulit untuk dijegal. Dengan kondisi ini, Timnas Indonesia harus siap menghadapi tantangan berat di semifinal Piala AFF 2024. Siapapun yang mereka hadapi, perjuangan menuju gelar juara akan semakin seru dan penuh tantangan. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to. Supporter Timnas Indonesia bernapas lega dan tetap bahagia. Erick Thohir umumkan naturalisasi Dion Marks dan Tim Geupens untuk Piala Asia U20. Kabar menggembirakan datang dari Erick Thohir yang mengumumkan naturalisasi Dion Marks dan Tim Geupens. Para supporter Timnas Indonesia kini bernapas lega karena keduanya dipastikan akan memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia U20. Apa dampaknya bagi masa depan sepak bola Indonesia? Erick Thohir berikan kabar terkini proses naturalisasi Dion Marks dan Tim Geupens untuk Piala Asia U20 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar terkini mengenai proses naturalisasi 2 pemain keturunan, Dion Marks dan Tim Geupens, yang tengah diproses untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 saat ini tengah mempersiapkan diri untuk gelaran Piala Asia U20 2025 yang akan digelar mulai Februari mendatang. Di tengah persiapan tersebut, Timnas Indonesia U20 berencana menambah kekuatan dengan menaturalisasi 2 pemain baru, Dion Marks dan Tim Geupens yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Selain itu, Ole Romani juga menjadi bagian dari pemain yang tengah menjalani proses serupa. Namun hingga kini belum ada perkembangan terbaru mengenai status naturalisasi ketiga pemain tersebut, termasuk Dion Marks dan Tim Geupens. Menanggapi pertanyaan media terkait kabar terkini tentang proses naturalisasi kedua pemain tersebut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa waktu yang tersedia untuk menyelesaikan proses naturalisasi sangat terbatas. Mengingat gelaran Piala Asia U20 2025 semakin dekat. Ia juga memberikan kabar buruk bahwa kedua pemain tersebut mungkin tidak akan bisa tampil bersama Timnas Indonesia U20 dalam kompetisi tersebut. Namun Erick Thohir menegaskan bahwa DPR RI telah memberikan dukungan terhadap proses naturalisasi Dion Marks dan Tim Geupens. Saya tidak tahu, waktunya sangat mepet dalam kurung, tetapi dari DPR mendukung, ujar Erick Thohir di Parkhyat, Jakarta, Senin dalam kurung 16 Desember 2024. Erick juga menjelaskan bahwa saat ini DPR RI sedang dalam masa reses yang baru akan berakhir pada 15 Januari 2025.
Sementara itu, batas pendaftaran pemain untuk Piala Asia U20 2025 adalah 13 Januari 2025, sehingga waktu yang tersedia semakin sempit. Meskipun demikian, Timnas Indonesia U20 tetap mempersiapkan diri dengan baik untuk Piala Asia U20 2025, di mana mereka tergabung dalam grup C bersama Yaman, Uzbekistan, dan Iran. Skuad Garuda Nusantara diharapkan dapat tampil maksimal, meskipun beberapa pemain yang diharapkan tidak dapat bergabung tepat waktu.